Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Putri Bisna SPDI, mahasiswa peserta PPD dalam jabatan tahap 3 tahun 2022. Program Pendidikan Agama Islam di UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang bertempat di SMA Negeri 16 Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk memenuhi ujian kinerja PPD dalam jabatan. Pada praktek ini, saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapkan untuk berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Kegiatan pendahuluan. Minggu kemarin ya kita sudah belajar mengenai apa? Tokoh-tokoh yang berperan iya masa kejayaan. Nah, siapa yang tahu siapa sahabat tokoh-tokohnya yang berperan dalam masa kejayaan Islam? Ya, Desya. Iya, siapa? Ibnu Sina, Al-Hindi, ya, Al-Qawaris, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Ada juga nanti Al-Farabi, ya. Cepat apa-apa saja ilmunya. Kemarin kita sudah belajar mengenai ilmu-ilmu yang berperan dalam masa kejayaan Islam. Siapa yang dapat jawab? Ya, Febi. Coba Febi. Yang pertama ilmu fikih, Ya. yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga apa, yang keempat ilmu kedokteran, dan yang kelima ilmu matematika, dan yang terakhir ilmu geografi. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Tasya dan Febi. Apa saja ilmunya? Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ada akhlak, ada ilmu kedokteran, ada tauhid, ada ilmu matematika, ada ilmu geografi, ada seni dan budaya. Banyak, ya. Jadi itulah ya ilmu-ilmu atau tokoh-tokoh yang berperan penting pada masa kejayaan Islam. Untuk pelajaran kita pada Kegiatan inti. pagi hari ini ya kita akan membahas mengenai peranan ya peranan masa kejayaan Islam untuk dunia dan hikmah-hikmahnya apa saja yang dapat kita ambil dari masa kejayaan Islam. Baik, sebelum kita masuk kepada materi ya kita akan menonton dulu ya video
mengenai masa kejayaan Islam. Silakan kamu tonton dulu ya. Siapa sajakah mereka? Apa pengaruhnya bagi peradaban dunia? Dan kira-kira apa yang menyebabkan zaman kejayaan Islam ini berakhir? Yuk kita tunggu kisah selanjutnya di episode mendatang. Hai Inspektor, konten ini merupakan bagian dari serial berpikir kritis yang didukung oleh Indica Foundation dan Tolerance ID. Jangan lupa untuk berikan pendapatmu mengenai tema kali ini dan buktikan bahwa masih banyak anak muda yang memiliki Ya. pikiran yang kritis dalam membahas sejarah. Terima kasih sudah menonton dan tunggu konten kolaborasi inspeksi lainnya. Oke. Baik. Itulah tadi video tentang peranan ya masa kejayaan Islam di dunia. Nah, sebelum kita membahas ya mengenai peranan Islam ya pada masa kejayaan untuk dunia, silakan ya kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Akan silakan dibaca apa tujuannya Tujuan pembelajaran. ya. Peserta didik dapat menyimpulkan peran Islam dalam perkembangan di dunia. Ya. Serta peserta didik dapat mengevaluasi hikmah dan perilaku yang bisa diambil dari perkembangan kemajuan peradaban Islam. Ya, sekarang ada dua tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan peran Islam dalam perkembangan dunia. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi hikmah ya dan perilaku yang bisa diambil dari perkembangan kemajuan peradaban Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada peranannya, ya kita bagi kelompok dulu. Kita diskusi dulu. Ya, baik. Kepada kelompok yang sudah ibu bagi, silahkan kamu dulu berkelompok diskusikan. Ya, yang pertama mengenai kaitan. Silahkan kamu buka buku halaman 250. Buka bukunya. Ya, buka bukunya halaman 250. Kelompok 1 ya. Itu akan membahas mengenai kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat baca. Yang mana kelompok 1 di tangan? Kelompok 1 itu bahasa nanti ya, silakan untuk kelompoknya. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu membahas kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip tauhid. Kamu lihat yang nomor 2-nya, kelompok 2 ya. Kelompok 3, mana yang kelompok 3? Ya. Kelompok 3 itu membahas kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip panduan Al-Quran dan Sunnah. Kelompok 4 ya. Nanti gabung ya, kelompok 4. Nah, yang di depan dan yang di belakang. Kelompok 4 itu membahas nanti tentang kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Ya, bagi per kelompoknya masing-masing. Silakan Ananda duduk per kelompoknya masing-masing. Sebelum kita mulai atau menjalankan pelajaran mengenai peranan ya masa kejayaan Islam terhadap dunia, kita akan diskusi dulu ya. Kelompok 1 silahkan ya kamu bahas mengenai kaitan antara ya kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat membaca. Kelompok 2
tentang Al-Quran dan Sunnah. Kelompok 4, kaitan antara pengembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Ya, silakan Ananda Ibu kerjakan berkelompok. Nanti akan kita presentasikan hasil diskusinya. Ya. Yang presentasikannya presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 yang akan mempresentasikan Ulil sama Raffi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang kami dapat itu kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan yang terjadi sebelum membaca. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat kesimpulan kalau misalnya di Al-Quran tidak ada perintah membaca. Allah bilang begini, kalau di Al-Quran kita harus membaca karena orang yang banyak ilmunya belajar ditinggikan. Salah satunya di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dibacakan oleh beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dari surat tersebut dapat kita ambil kesimpulan kalau misalnya Allah menyuruh kita baca itu tiang agama. Dan Quran sendiri itu banyak sumber-sumber ilmu pengetahuan dari fikih, kedokteran dan lain. Setidaknya menurut kelompok kami pada masa sekarang ini banyak membaca umat Islam belum ada. Oleh karena itu saya sekarang saya berharap teman-teman semua bisa meningkatkan semangat baca. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Takira dari kelompok. Silakan Takira bertanya. Saya mau bertanya, untuk menjadi manusia yang cerdas dan tinggi derajatnya sehingga terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil tentang hal tersebut? Bacakan serta tekan juga artinya. Ya, terima kasih. Oke, itu untuk Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu, yaitu orang yang diberi ilmu sesuai dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi. Atas pertanyaan dari kelompok 1, puas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan pemilihannya. Baik. Silakan kembali kelompok 1 kepada tempat duduknya. Untuk kelompok 2 silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2. Siapa perwakilannya? Ya, sama-sama untuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip tauhid. Semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan induk sumber lahirnya berbagai ilmu yang digunakan oleh manusia. Misi utama dakwah Islam bersumber dari Al-Quran. Semua ilmu harus membekali dan membimbing manusia untuk menyesatkan Allah SWT. Seorang hamba Allah yang benar adalah seorang hamba yang mampu melakukan misi hidup dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 5.
yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat di atas berarti semua ilmu harus berasaskan tauhid, artinya ilmu itu dapat membimbing dan mendorong kepada manusia untuk mengisahkan Allah SWT. Kalau ilmu semakin jauh menjauhkan manusia kepada Allah, berarti ilmu itu menyesatkan kepada manusia. Sekian diskusi kami. Assalamualaikum. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak. Paham? Paham ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama untuk kelompok. Baik. Itulah tadi hasil diskusi dari semua kelompok yang telah kita tampilkan. Ya, sebelum kita masuk kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu yang kelompok pertama tadi itu kaitan antara apa? Perkembangan peradaban Islam ya dengan minat membaca. Sebagaimana disampaikan oleh kelompok satu tadi, ya Rasulullah kita diangkat dahulunya yaitu disuruh dulu membaca. Ya, begitu juga dengan para ilmuwan kita, ya ilmuwan muslim kita, mereka juga disuruh dulu membaca. Mereka rajin membaca, rajin menerjemah, makanya lahirlah ilmu-ilmu. Nah, ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh dunia sekarang ini. Dapat dicontohkan tadi di dalam video seperti Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina itu ada menghasilkan karyanya di bidang kedokteran. Ya, itu sudah digunakan. Nah, sampai sekarang ini. Oke, Anda paham semuanya? Paham. Ya, kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Oke. Yaitu peranan Islam. Ya, apa materi kita? Peranan Islam dalam perkembangan di dunia. Ya, kalau kita lihat, ya, perkembangan Islam itu dimulai dari masa siapa tadi? Masa Khalifah Harun al-Rashid, yaitu pada dinasti Abbasiyah. Ya, apa yang pertama peranannya? Sepanjang abad ke-12, ya, sebagian abad ke-11. Ya, silakan dibaca nanti. Saya silakan untuk baca yang nomor 1. Sepanjang abad ke-12 dan sebagian abad ke-13 Ya. pada karya kaum muslimin dalam bidang filsafat, sains dan sebagainya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, khususnya dari Spanyol. Penerjemahan ini sungguh telah mencapai dunia barat. Iya, kita lihat ilmu pengetahuan itu bagi filosof atau para ilmuwan muslim dulunya itu adalah diterjemahkan dari bangsa yang mempengaruhi sama dari bangsa Yunani. Ya kan? Bangsa Yunani itu pada di mana letaknya? Kotanya di mana? Di Damaskus. Ya. Kemudian berpindah kepada kota Baghdad. Apa yang mempengaruhinya lagi? Yaitu Spanyol, Cina, dan India. Ya, itu yang mempengaruhi bagaimana perkembangan Islam atau peranan Islam pada untuk dunia barat. Yang selanjutnya yaitu kaum muslimin telah memberi sumbangan eksperimental mengenai metode dan dosis dunia barat. Selanjutnya sistematisasi dan istimewa dalam waktu yang sama telah digunakan di dunia barat. Ya, kita lanjut. Itu yang kita rasakan sekarang ini. Baik, apa lagi? Silakan. Ya, siapa yang dapat baca lagi? Apa lagi? Yang di belakang. Boleh, baca boleh. Apa lagi? Para ilmuwan. Para ilmuwan muslim berhasil melestarikan pemikiran dan tradisi ilmiah Romawi Persia sewaktu Eropa dalam kegelapan. Sewaktu Eropa dalam kegelapan. Ya, lanjut. Siapa yang dapat baca lagi? Ada Pak? Ya. Bahas. Eropa belajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam dan menjelaskan ilmu pengetahuan ke dunia barat. Dan menjelaskan ilmu pengetahuan ke dunia barat. Jadi mereka itu
mengembangkan pengetahuan tentang masakit, sanitasi, dan makanan pada Eropa. Itu dia. Ya, para ilmuwan Muslim telah menyumbangkan pengetahuan tentang rumah sakit. Ya, bagaimana rumah sakit itu sanitasi, pengobatannya, dan makanan kepada Eropa. Dan itu mengenai kalangan Islam ya pada masa kejayaan untuk dunia Barat. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya, siapa yang dapat membaca hikmah? Hikmah dan perilaku yang bisa diambil dari perkembangan kemajuan peradaban Islam. Ya, siapa? Yusuf. Ya, Yusuf. Nah, nomor 1 baca Yusuf. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan disiplin akan mampu mengantarkan kepada kesuksesan besar. Karena manusia memiliki landasan berpikir dengan dasar kebenaran akhlak, keyakinan dan hati. Iya, segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan penuh disiplin akan mampu mengantarkan kepada kesuksesan besar karena umat Islam memiliki landasan berpikir dan dasar kebenaran mutlak dari Al-Quran dan Hadis. Dapat kamu lihat, ya sekarang ini kita bawakan kepada kehidupan nyata kita. Apakah kita disiplin? Tidak. Ya nak, kurang disiplin. Kalau orang Barat bagaimana? Disiplin mereka kita contohkan orang Jepang. Ya, kenapa mereka bisa sukses? Mereka disiplin. Itu yang akan kita contoh kembali. Ya, yaitu apa? Disiplin. Usahakanlah umat Islam itu disiplin lagi. Jangankan disiplin tentang ilmu saja, untuk disiplin sholat dulu. Enak. Itu yang perlu kita tahu. Kalau disiplin kita tentang sholat kita, tentu yang lainnya akan mengikuti. Ya, akan mengikuti. Ya. Lanjut yang kedua. Baca tutup. Dan melakukan kegiatan keilmuan sejarah akan mampu mengantarkan masyarakat Islam yang kaya keluar dari perangkap dunia pada belajar yang Itu dia. Kita kembalikan lagi semangat membaca, menulis, ya, dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Coba kita, itu yang kita lakukan lagi. Ya, lanjut, siapa lagi? Lanjut yang ketiga. Ya, Laura. Ya, keilmuan Islam akan menjadi sesuatu sehingga berada di dalam kehidupan orang lain. Sebaliknya akan mampu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain yang sama dengannya jika ketergantungan dari segala hal. Iya, hanya dengan terwujudnya ya, dengan mahir kita dari segala ilmu, kita terbebas dari kebodohan. Tidak mudah awak dipengaruhi orang lain, apalagi untuk mengubah akidah. Jangan gara-gara kita tidak bisa yang kita makan, ya, maka akidah kita akan berubah. Jangan itu sudah sekali kita lakukan. Ya, lanjut. Yang keempat. Nah, kita ulang satu kali lagi. Ya, ulang. Semut. Oke, kita sepakati lagi. Kalau yang salah kita Oke, konsentrasi. Ya. Semut. Ya. Gajah. Terus kita ulang lagi. Ya. Semut. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Sudah semangat? Sudah. Baik, itulah ananda materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ya, siapa yang dapat menyimpulkan materi? Ya, siapa yang dapat menyimpulkan materi? Siapa? Syakiran, coba baca kesimpulannya materi kita pada pada pagi hari ini, ya. 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 Materi kita pada pagi hari ini, ya. Umat Islam telah mencapai masa kejayaan atau kekuatan pada masa Daulah Abbasiyah selama 5
utama termasuk kejayaan Islam pada masa Rasulullah adalah lahirnya berbagai tokoh pertimbangan berbagai Islam yaitu ilmu fikih, ilmu akhlak, bidang ilmu politik dan bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, untuk meraih kembali kejayaan yang sekarang telah berpindah ke dunia barat, umat Islam harus mampu melakukan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam yang pernah dilakukan oleh umat Islam sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah. Ya, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana perkembangan umat Islam pada masa Abbasiyah dan pada pemerintahan Harun al-Rashid, ya kan, dan juga Al-Ma'mun, dan juga bagaimana kalangan-kalangan Islam. Kegiatan penutup. Baik, Ibu akan memberikan 2 buah pertanyaan. Siapa yang dapat nanti akan dapat kue dulu, ya? Ya, siapa yang dapat? Ya, kita mulai, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat penerjemahan. Siapa yang dapat memberikan jawabannya? Ayah, Desti. Coba Desti. Gerakan menterjemah hijab terjadi secara semarak pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah al-Ma'mun. Mengapa dapat berjalan secara semarak? Gerakan menterjemah secara semarak ini tidak dapat dilepaskan dari andil seseorang khalifah. Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah al-Ma'mun selalu mendorong umat Islam untuk melakukan penterjemah dan kegiatan keilmuan lain dengan imbalan yang sangat tinggi. Hal demikian pernah terjadi bahwa umat Islam memperoleh hadiah dari Khalifah Harun al-Rashid berupa emas sebesar kendi. Karena dapat menemukan sebuah karya yang berharga dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan umat manusia. Iya, 100 untuk Desti. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam, ya, untuk mengembalikan zaman kejayaan Islam yang sekarang telah berpindah di negara barat? Siapa? Siapa? Ya, untuk Menghidupkan kembali semangat mencintai ilmu. iya, menghidupkan kembali semangat mencintai ilmu. Ya, 100 untuk. Jadi, tolongnya tidak untuk. Ini untuk. Baik. Itulah tadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari peranan Islam pada dunia barat? Apakah senang? Senang. Timbul motivasinya kembali? Ya. Belajar, membaca, menghasilkan karya-karya seperti para ilmuwan kita terdahulu. Ya, baik. Karena sekarang adalah pertemuan terakhir kita pada semester 1 ini, jadi minggu depan kita akan mengikuti ujian semester. Jadi Ibu harap Anda, ya, belajar dengan baik untuk bisa menjawab soal-soal ujian.